Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar kalian pada kesempatan kali ini? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, Ibu akan mengabsen kalian berdasarkan yang hadir pada malam ini saja ya. Oke, nanti yang Ibu absen kalian bilang hadir ya. Anissa Nurul Huda, Hadir, Bu. Eva Noviana, Hadir, Bu. Novelia Cantika, Hadir, Bu. Siti Hoirotunisa. Hadir, Bu. Oke, karena kalian hari ini sudah hadir, oke, Ibu langsung aja ya menjelaskan materinya. Nanti Ibu akan bertanya kepada kalian secara random ya. Setelah itu nanti Ibu akan berikan kuis kepada kalian guna untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian terhadap materi yang sudah Ibu jelaskan. Oke, sebentar ya. Share screen Ibu nampak nggak? Terlihat nggak di layar kalian? Sudah, Bu. Sudah. Terlihat, Bu. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan mengenai sumber hukum terlebih dahulu. Nanti Ibu akan bertanya kalian secara random. Oke, jadi sumber hukum adalah tempat di mana kita dapat melihat bentuk perwujudan hukum. Sumber hukum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau melahirkan hukum sehingga menimbulkan kekuatan hukum yang mengikat. Jadi yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya hukum. Dari mana hukum itu ditemukan atau dari mana berasalnya isi norma hukum. Jadi ringkasnya seperti ini ya, bahwa sumber hukum itu adalah asal mulanya hukum tersebut ditemukan, misalnya pada undang-undang. Oke, adapun menurut pengertian dari para ahli, salah satunya yaitu menurut CST Kansil, beliau mengatakan bahwa sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Jadi pada intinya, kalau kita melanggar aturan hukum, maka kita akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku atau sesuai dengan pasal yang tertera di dalam undang-undang tersebut. Oke, karena Ibu sudah menjelaskan mengenai pengertian dari sumber hukum, Ibu akan bertanya kepada Novelia Cantika. Coba, Novelia. Iya, Bu. Ibu akan bertanya kepada kamu mengenai pengertian sumber hukum menurut CST Kansil. Bagaimana pemahaman kamu terhadap pengertian tersebut? Silahkan. Iya, izin menjawab, Bu. Jadi pengertian sumber hukum menurut CS Kansil itu adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan memaksa. Jadi aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi dan tegas nyata, Bu. Ya, betul sekali. Coba sekarang Ibu mau bertanya kepada Eva. Coba, tadi Novelia sudah menjelaskan, sekarang giliran Eva. Maaf, Bu, di sini suaranya putus-putus, jadi kurang jelas. Oh ya sudah, kalau begitu Ibu lempar saja kepada Anissa Nurul Huda. Silahkan Anissa, jelaskan. Apa tuh, Bu? Tentang pengertian sumber hukum menurut CST Kansil yang sudah Ibu jelaskan tadi. Putus-putus soalnya suaranya. Oh, Bu, ya, boleh sudah. Saya menjawab, Bu? Ya, silahkan Eva. Jadi sumber hukum menurut CST Kansil itu segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, dan aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang nyata. Ya, betul sekali. Ya, betul-betul. Oke, karena Novelia dan Eva sudah menjawabnya, kalian hebat ya. Oke, sekarang lanjut ke sumber hukum dalam arti material. Nah, jadi sumber hukum dalam arti material adalah tempat atau asal mula dari mana hukum itu diambil. Sumber hukum material yaitu berkaitan erat dengan keyakinan atau perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi hukum tersebut. Nah, keyakinan perasaan hukum individu itu yaitu ada anggota masyarakat, lalu ada pendapat hukum, dan dapat menjadi sumber hukum material. Selain itu, sumber hukum dalam arti material juga bisa berupa hal-hal yang mempengaruhi pembentukan seperti pandangan hidup, hubungan sosial dan politik, situasi ekonomi, corak peradaban, agama dan kebudayaan, serta letak geografis dan konfigurasi internasional. Jadi yang sudah Ibu katakan tadi bahwa hal-hal tersebut ini sangat mempengaruhi terhadap sumber hukum dalam arti material. Nah, coba sekarang Ibu mau bertanya kepada Siti Hoirotunisa. Coba kamu jelaskan kembali mengenai sumber hukum dalam arti material. Boleh secara singkat saja ya, tidak usah semuanya. Baik, Bu. Sumber hukum material adalah tempat atau asal mula dari mana hukum itu diambil. Sumber hukum material berkaitan erat dengan keyakinan atau perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi hukum. Ya, betul sekali. Coba Ibu akan bertanya kepada Anissa Nurul Huda kembali karena beliau tadi tidak menjawab ya. Silahkan Anissa. Terdengarkah suara saya? Oh, sepertinya Anissa tidak ada jaringan ya. Sudah, kalau begitu lanjut saja ya.
Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai sumber hukum dalam arti formil. Nah, perlu kita ketahui bahwa sumber hukum dalam arti formil adalah hukum yang dikenal dan digali dalam bentuknya yaitu peraturan perundang-undangan. Karena bentuknya tersebut, maka sumber hukum formil diketahui dan ditaati sehingga memperoleh kekuatan hukum. Nah, perlu diketahui bahwa selama belum mempunyai bentuk, maka suatu hukum baru hanya merupakan perasaan hukum atau cita-cita hukum yang belum mempunyai kekuatan mengikat. Jadi sumber hukum dalam arti formil ini memang mutlak ya karena langsung dari peraturan undang-undangnya tersebut. Nah, sumber hukum dalam arti formil ini yaitu ada 5 jenis. Yang pertama undang-undang, lalu ada kebiasaan, lalu ada jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Oke, sekarang Ibu mau bertanya kepada Eva, boleh deh. Ada berapakah jenis sumber hukum dalam arti formil? Silahkan. Iya, sebentar, Bu. Ya. Itu ada 3 ya, Bu? Kurang tepat. Izin menjawab, Bu. 4, Bu. Iya, silakan siapa yang mau menjawab? Izin menjawab, Bu. Iya. Ada 5 ya, Bu? Iya, betul. Silakan. Yang pertama itu sumber hukum formil yang terdiri dari undang-undang atau nama lainnya itu statut. Lalu ada hukum formil berdasarkan kebiasaan. Terus ada hukum formil berdasarkan keputusan-keputusan hakim atau jurisprudence. Lalu ada sumber hukum formil berdasarkan traktat. Yang terakhir itu sumber hukum formil berdasarkan pendapat sarjana hukum atau doktrin, Bu. Ya, betul sekali. Karena sudah disebutkan tadi, maka Ibu akan menjelaskan mengenai undang-undang. Oke, sebentar ya. Nah, undang-undang merupakan suatu peraturan negara yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Undang-undang dalam arti formil mengacu pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR. Oke, sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang mau menjawab apa itu undang-undang? Silahkan, angkat tangannya. Saya, Bu. Ya, boleh, Eva. Coba dulu ya. Ya, silakan. Jadi, undang-undang itu merupakan suatu peraturan negara yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Itu aja, Bu. Iya, betul sekali. Yang lain ada yang mau menjawab juga? Silahkan. Ibu masih memberikan kesempatan. Kalau tidak ada, boleh dilanjut aja. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, selanjutnya kebiasaan atau adat. Kebiasaan adalah hukum yang tidak tertulis. Kebiasaan adalah perbuatan manusia mengenai hal tertentu yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam rangkaian perbuatan yang sama dan dalam waktu yang lama. Suatu kebiasaan mempunyai kekuatan mengikat secara normatif apabila kebiasaan tersebut dilakukan secara tetap atau ajak dan dilakukan berulang-ulang dalam waktu yang lama sehingga menimbulkan hak dan keharusan atau apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Itu sama halnya dengan istilahnya adat istiadat gitu ya. Jadi misalnya di daerah saya itu kan daerah Sunda. Nah, di Sunda itu kalau misalnya ada pernikahan biasanya menggunakan upacara adat pernikahan Sunda. Nah, seperti itu. Baik, karena kalian sudah menyelesaikan tugas dari Ibu terkait dengan pembelajaran yang tadi, sekarang Ibu akan memberikan beberapa soal yang ada di aplikasi Quizizz. Nanti Ibu berikan kodenya ya pada kalian. Sekarang Ibu mau share dulu ininya. Ya? Sudah, Bu, udah masuk. Oke, bentar. Sudah, Bu. Ini internet Ibunya. Oke, kita mulai ya. Silakan. Ya, Bu. Sebentar ya jaringannya. Silakan. Silakan kerjakan ya. Kalian sudah mulai mengerjakan? Sudah, Bu.
Apakah kalian ada yang ingin bertanya terkait dengan materi yang telah Ibu sampaikan tadi? Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu yang bertanya. Iya, mau nanya apa? Bu. Oh, tidak ada. Yang tadi di kuis, Sis. Ya, kenapa Nindi? Yang perbuatan manusia mengenal hal tertentu yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam rangkaian pembuatan yang sama dan dalam waktu yang lama. Pertanyaan tersebut merupakan penjelasan jenis sumber hukum dari arti formil, yaitu maksudnya gimana ya Bu? Ya, jadi kebiasaan itu sama halnya dengan adat istiadat gitu ya. Jadi adat itu misalnya di Sunda, contohnya ya, di daerah Ibu sendiri, biasanya kalau yang menikah itu menggunakan upacara adat Sunda. Jadi bisa dikatakan memang kebiasaan itu adat gitu. Namun kebiasaan ini merupakan hukum yang tidak tertulis. Oke, jadi begitu ya. Oke, di pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyimpulkan terkait dengan materi yang sudah kita bahas, yaitu yang berkaitan dengan sumber hukum. Oke, jadi sumber hukum adalah tempat di mana kita dapat melihat bentuk perwujudan hukum. Sumber hukum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau melahirkan hukum sehingga menimbulkan kekuatan hukum mengikat. Jadi seperti itu ya kalau sumber hukum itu. Oke, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah hadir dari awal sampai akhir pembelajaran kita pada kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua dan tentunya kita selalu diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri saja ya pertemuan kita pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.